Selamat pagi Prof. Uren dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Evelyn Wongosari dan rekan saya Hadijah Karimasudy dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang menyusun laporan sesuai GRI Index. Dalam materi ini ada 6 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama pengertian GRI Index, yang kedua sistem standar GRI, yang ketiga menggunakan standar GRI, yang keempat konsep utama, yang kelima persyaratan menyusun laporan sesuai standar GRI, dan yang keenam indeks konten GRI. Oke, yang pertama pengertian GRI Index. Global Reporting Initiative atau GRI Index merupakan sebuah standar pengukuran pelaporan tanggung jawab sosial yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative. Next. Lalu ada sistem standar GRI. Ada 3 standar, yaitu standar universal, standar sektor, dan juga standar topik. Standar universal yang pertama GRI yang satu itu landasannya 2021. Memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk laporan keberlanjutan. Lalu ada GRI 2 pengungkapan umum 2021, yaitu berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail lainnya. Lalu ada GRI 3, yaitu topik material 2021, menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. Lalu ada standar sektor. Standar sektor ini menyediakan informasi bagi organisasi mengenai mana yang berpotensi menjadi topik material mereka. Lalu ada standar topik, yaitu berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Next. Menggunakan standar GRI. Semua pengungkapan dalam standar GRI berisi persyaratan. Persyaratan berisi seluruh informasi yang harus dilaporkan oleh organisasi atau menyediakan petunjuk yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk membuat laporan sesuai dengan GRI. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasannya tidak mencantumkan yang diizinkan, berarti organisasi diwajibkan menyebutkan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dan menyediakan alasan tidak mencantumkannya disertai dengan penjelasan dalam indeks konten GRI. Lalu di sini ada format laporan dan tanggal berlakunya. Di format laporan ini dimulai dengan organisasi menentukan topik material berdasarkan pada dampak yang paling signifikan dan berakhir dengan organisasi tersebut melaporkan informasi tentang dampak ini secara publik. Organisasi yang mempublikasikan atau membuat informasi dapat diakses dalam berbagai format. Lalu di tanggal berlaku ini, semua standar GRI memiliki tanggal berlaku. Ini adalah tanggal dari ketika informasi yang dipublikasikan oleh organisasi harus menggunakan standar GRI tertentu. Semua informasi yang dipublikasikan setelah tanggal berikutnya, suatu standar harus menggunakan standar tersebut. Next. Selanjutnya ada konsep utama. Konsep yang menjadi dasar untuk laporan keberlanjutan. Memahami bagaimana konsep ini diterapkan dalam standar GRI sangat penting bagi mereka yang mengumpulkan dan mempersiapkan informasi untuk pelaporan dan bagi mereka yang menafsirkan informasi yang dilaporkan menggunakan standar tersebut. Next. Selanjutnya ada persyaratan menyusun laporan sesuai standar GRI. Organisasi harus mematuhi semua 9 persyaratan untuk menyusun laporan sesuai dengan standar GRI. Jika organisasi tidak mematuhi semua persyaratan, organisasi itu tidak dapat mengklaim mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan sesuai dengan standar GRI. Organisasi dapat mengklaim mereka telah mempersiapkan informasi yang dilaporkan dengan rujuk pada standar GRI. Next. Yang persyaratan pertama itu ada menerapkan prinsip laporan. Organisasi harus menerapkan semua prinsip pelaporan, yaitu ada akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, kelengkapan, konteks keberlanjutan, ketepatan waktu, dan juga keterverifikasian. Next. Lalu masuk ke
persyaratan kedua yaitu melaporkan pengungkapan GRI 2, yaitu pengungkapan umum 2021. Di sini ada alasan tidak mencantumkan diizinkan untuk semua pengungkapan, kecuali untuk yang pertama ada rincian organisatoris, lalu entitas yang dicantumkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi, periodis, frekuensi, dan titik kontak pelaporan, penyajian kembali informasi, dan juga penjaminan eksternal. Next. Lalu di syarat ketiga ini ada menentukan topik material. Nah, yang harus dilakukan organisasi adalah menentukan topik material, lalu meninjau standar sektor GRI yang berlaku pada sektor mereka, dan menentukan apakah setiap topik dalam standar sektor yang berlaku adalah topik material untuk organisasi, mencantumkan dalam indeks konten GRI setiap topik dari standar sektor yang berlaku untuk ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan material. Next. Lalu ada persyaratan keempat yaitu melaporkan pengungkapan GRI 3 topik material 2021. Organisasi itu harus melaporkan proses mereka dalam menentukan topik material, melaporkan daftar topik material, dan juga melaporkan bagaimana mereka mengelola setiap topik material. Lalu di persyaratan kelima ini yaitu melaporkan pengungkapan dari standar topik GRI untuk setiap topik material. Nah, organisasi ini harus melaporkan pengungkapan dari standar topik GRI untuk setiap topik material. Lalu untuk setiap topik material yang dicakup dalam standar sektor GRI yang berlaku, maka yang pertama laporan pengungkapan dari standar topik GRI yang tercantum untuk topik tersebut dalam standar sektor ataupun menyatakan alasan tidak mencantumkan kata tidak berlaku dan penjelasan yang diwajibkan dalam konteks GRI. Lalu di persyaratan ke-6 ini ada menyediakan alasan tidak mencantumkan untuk pengungkapan dan persyaratan yang tidak dapat dipatuhi oleh organisasi. Jika organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan, sedangkan alasan tidak mencantumkan diizinkan, maka dalam indeks konten GRI, organisasi harus yang pertama menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi, lalu menyediakan salah satu dari 4 alasan untuk tidak mencantumkan yang disertakan pada tabel 1 dan penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Tabel 1 dari persyaratan 6 yang telah dijelaskan tadi adalah alasan tidak pengabaian dan penjelasan yang diwajibkan. Untuk alasan tidak pengabaian tidak berlaku, penjelasan yang diwajibkan adalah menjelaskan mengapa pengungkapan atau persyaratan dianggap tidak berlaku. Yang kedua adalah larangan hukum, harus mendeskripsikan larangan hukum secara spesifik. Yang ketiga, kendala kerahasiaan, yaitu menjelaskan kendala kerahasiaan tersebut. Dan yang keempat, informasi tidak tersedia atau informasi tidak lengkap. Penjelasan yang diwajibkannya adalah menentukan informasi mana yang tidak tersedia atau tidak lengkap. Saat informasi tidak lengkap, tentukan bagian mana yang tidak ada. Contohnya entitas yang informasinya tidak ada. Kemudian menjelaskan mengapa informasi yang diwajibkan tidak tersedia atau tidak lengkap, dan menjelaskan langkah yang diambil dan kerangka waktu yang diharapkan untuk memperoleh informasi tersebut. Untuk persyaratan 7, yaitu mempublikasikan indeks konten GRI, di sini organisasi harus mempublikasikan indeks konten GRI yang mencantumkan judul, pernyataan penggunaan, judul GRI 1 yang digunakan, dan lain-lain. Organisasi juga harus mempublikasikan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri, dan indeks konten GRI tidak dicantumkan dalam laporan. Sediakan tautan atau rujukan indeks ke indeks konten GRI dalam laporan. Untuk persyaratan selanjutnya, persyaratan 8 yaitu menyediakan pernyataan penggunaan. Organisasi harus menyertakan pernyataan nama organisasi telah menyusun laporan dengan standar GRI untuk periode tanggal awal dan akhir periode pelaporan. Contohnya ABC Limited telah melaporkan sesuai dengan standar GRI untuk periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Untuk persyaratan terakhir yaitu persyaratan 9, yaitu memberitahu GRI. Di sini organisasi harus memberitahu GRI tentang penggunaan standar GRI dan pernyataan penggunaan dengan mengirim surel ke email tertera dan mencantumkan informasi-informasi ini, yaitu nama resmi organisasi, tautan ke indeks konten GRI, tautan ke laporan saat publikasi laporan keberlanjutan berdiri sendiri,
pernyataan penggunaan, dan arah hubung organisasi dan rincian kontak mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks konten GRI. Nah, dalam penyusunan dan penulisan serta pengisian tabel-tabel dalam indeks konten GRI ini, kita itu merujuk pada 9 persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini tabel pertama ada pernyataan penggunaan. Itu yang sudah saya lingkari merah adalah pernyataan penggunaan dan GRI 1 yang digunakan. Di pernyataan penggunaan ini, organisasi harus mencantumkan pernyataan penggunaan untuk pelaporan dalam indeks konten GRI sesuai standar. Kemudian GRI 1 yang digunakan, organisasi wajib mencantumkan judul GRI 1 yang telah mereka gunakan dalam indeks konten GRI. Contohnya GRI 1 Landasan 2021. Kemudian selanjutnya beralih ke standar sektor GRI yang berlaku. Di sini organisasi wajib mencantumkan judul standar sektor GRI yang berlaku pada sektornya dalam indeks konten GRI. Contohnya GRI 11 sektor minyak dan gas tahun 2021. Untuk tabel selanjutnya ada judul standar GRI dan sumber lain dari pengungkapan yang dilaporkan. Di sini sudah saya kotakkan merah kolom-kolom yang dijelaskan saat ini dan ke depannya. Nah, untuk kolom yang ini, organisasi ini wajib mencantumkan judul standar universal GRI, standar sektor GRI, dan standar topik GRI yang digunakan untuk melaporkan pengungkapan. Judul standar GRI mencantumkan nomor, nama, dan tahun publikasi. Tahun publikasi ini menunjukkan versi standar GRI yang digunakan organisasi. Tahun publikasi standar GRI tidak merujuk pada periode pelaporan atau tahun saat informasi dilaporkan dipublikasikan. Berarti, dia tuh bukan merujuk pada tahun saat organisasi mempublikasikan laporan, tetapi versi standar GRI-nya. Kemudian beralih pada kolom sebelahnya ada kolom pengungkapan. Di sini organisasi wajib mendaftarkan semua pengungkapan yang telah dilaporkan dalam indeks konten GRI. Untuk tiap topik material, organisasi wajib mendaftarkan pengungkapan yang telah dilaporkan dari standar topik GRI dan standar sektor GRI, serta pengungkapan yang telah dilaporkan dari sumber lain. Organisasi sebaiknya mengelola pengungkapan ini berdasarkan tiap topik material. Di kolom selanjutnya lagi, kolom lokasi, yaitu untuk tiap pengungkapan yang telah dilaporkan, organisasi harus mencantumkan lokasi dalam indeks konten GRI. Contohnya dalam laporan, dokumen, situs web tempat informasi tersebut dapat ditemukan. Jika informasi yang dilaporkan untuk suatu pengungkapan tersebar di beberapa halaman atau halaman web, organisasi wajib menentukan semua nomor halaman dan tautan tempat tersebarnya informasi-informasi tersebut. Kemudian untuk kolom selanjutnya, yaitu kolom yang tidak dicantumkan, organisasi wajib mencantumkan alasan yang tidak mencantumkan yang telah digunakan untuk tiap pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten GRI. Saat organisasi tidak dapat mematuhi pengungkapan atau persyaratan dalam pengungkapan yang alasan tidak dicantumkan diizinkan, organisasi wajib menentukan pengungkapan atau persyaratan yang tidak dapat mereka patuhi dalam indeks konten. Organisasi juga wajib menyediakan salah satu alasan tidak mencantumkan yang diizinkan dan penjelasan yang diwajibkan untuk alasan tersebut. Keempat alasan tidak mencantumkan yang diizinkan adalah yang pertama tidak berlaku, kedua batasan hukum, ketiga kendala kerahasiaan, dan keempat informasi tidak tersedia atau informasi tidak lengkap. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu nomor rujukan standar sektor GRI. Saat mendaftarkan pengungkapan GRI dan pengungkapan sektor tambahan dari standar sektor GRI yang berlaku dalam indeks konten GRI, organisasi diwajibkan mencantumkan nomor rujukan standar sektor GRI. Nomor rujukan standar sektor GRI ini merujuk pada pengidentifikasi untuk identifikasi unik untuk tiap judul pengungkapan yang terdaftar dalam standar sektor. Pengidentifikasian ini membantu pengguna informasi menilai pengungkapan mana yang terdaftar dalam standar sektor yang dicantumkan dalam pelaporan organisasi. Kemudian selanjutnya topik material di bagian kolom bawah, yaitu organisasi diwajibkan mendaftarkan topik material dalam indeks konten GRI. Daftar topik material yang dicantumkan dalam indeks konten sama dengan daftar topik material yang dilaporkan. Kemudian untuk tabel terakhir yaitu topik dalam standar GRI yang berlaku yang ditentukan sebagai bukan material. Di sini organisasi wajib mendaftarkan dalam indeks konten GRI tiap topik dari standar sektor GRI yang berlaku yang telah ditentukan oleh organisasi sebagai bukan material dan menjelaskan mengapa topik tersebut bukan material. Kemudian berikut video YouTube yang bisa kita tonton.
Mungkin sekian pemaparan materi dari kami tentang indeks GRI ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.